Om Swastiastu. Selamat pagi kepada Bapak dosen dan teman-teman semua. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan studi kasus pada buku D. Heiser yang terkait dengan materi MRP dan IRP. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Kadek Karina Udacita dengan NIM 2007521188. Perkenalkan, nama saya Nikade Sintia Mahalaksmi dengan NIM 2007521223. Perkenalkan, nama saya Niputu Risma Permata Putri dengan NIM 2007521144. Dependent demand yaitu permintaan yang tidak bebas dari kontrol pengoperasian. Artinya ditentukan oleh perencanaan produksi barang, bukan berdasarkan kebutuhan konsumen, seperti contohnya yaitu bahan baku. Komponen suku cadang bahan baku, yang dimana bahan-bahan tersebut bergantung pada jumlah barang jadi yang ingin diproduksi. Nah, ada pun cara meminimalisir biaya penggandaan permintaan yang tidak bebas, yaitu menggunakan metode MRP atau Material Requirement Planning. Merupakan suatu konsep dalam sistem produksi untuk menentukan cara yang tepat dalam perencanaan kebutuhan material atau bahan baku dalam proses produksi, sehingga material yang dibutuhkan dapat tersedia sesuai dengan yang dijadwalkan. Tujuannya untuk mencegah biaya yang timbul akibat kesalahan dari memperkirakan kebutuhan material, karena kebutuhan material didasarkan atas rencana jumlah produksi. Adapun elemen-elemen MRP antara lain, yang pertama penjadwalan induk atau master scheduling, yang bertujuan untuk menentukan output fungsi operasi. Yang kedua, bagian bahan atau bill of material, yaitu bahan-bahan apa saja dan berapa komposisi untuk suatu produk. Yang ketiga, catatan sediaan atau inventory record, yaitu catatan dari akumulasi transaksi sediaan yang terjadi di suatu pabrik atau perusahaan. Yang keempat, perencanaan kapasitas atau capacity planning. Adapun cara untuk membuat perencanaan kapasitas, yaitu dengan cara root cut capacity planning. Perencanaan kapasitas pemotongan kasar yang lebih sedikit melakukan kalkulasi, dan juga ada shop loading, merupakan perencanaan yang lebih akurat daripada root cut capacity planning. Yang kelima, ada pembelian atau purchasing. Fungsinya diperluas tidak hanya sekedar membeli, tetapi membangun kepercayaan dari pemasok. Yang keenam, pengendalian pengelolaan bengkel atau shop floor control yang bertujuan untuk mengendalikan aliran bahan dengan memperhatikan lead time yang ada. Jangan sampai terjadi penumpukan akibat tidak lancarnya aliran bahan. Selanjutnya yaitu cara kerja sistem MRP adalah pesanan produk dijadikan dasar untuk membuat schedule produksi master atau master production schedule atau MPS yang memberikan gambaran tentang jumlah item yang diproduksi selama periode waktu tertentu. MPS dibuat berdasarkan pada peramalan kebutuhan akan peralatan yang diperlukan, merupakan proses alokasi untuk menggandakan sejumlah peralatan yang diinginkan dengan cara memperhatikan kapasitas yang dipunyai, seperti contohnya pekerja, mesin, dan juga bahan. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai struktur RMP, suatu jadwal produksi induk, daftar bahan, catatan persediaan dan pembelian, serta waktu tunggu atas tiap-tiap barang merupakan unsur dari sistem perencanaan kebutuhan bahan material. Jika salah satu dari unsur ini telah tersedia dan akurat, maka langkah selanjutnya adalah membangun sebuah rencana kebutuhan kotor bahan material. Rencana kebutuhan kotor bahan material adalah sebuah jadwal sebagaimana yang ditunjukkan di gambar, yaitu menggabungkan jadwal produksi induk atau yang memerlukan 1 unit A dalam minggu ke-8 dengan jadwal berdasarkan pada tahapan waktu ini memperlihatkan ketika suatu barang harus di depan dari para pemasok. Jika tidak terdapat persediaan yang memiliki atau ketika produksi suatu barang harus dimulai untuk memenuhi permintaan produk akhir pada tanggal tertentu. Sedangkan rencana kebutuhan bersih menyesuaikan persediaan yang dimiliki. Nah, kita akan membahas mengenai persediaan yang dimiliki. Maka kita harus menyadari bahwa banyak barang dalam persediaan. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, yaitu daftar bahan, waktu tunggu, data persediaan, dan data pembelian dimasukkan ke dalam program rencana kebutuhan di dalam komputer dan perangkat lunak. Setelah itu, baru mengeluarkan metode MRP dan laporan periode, MRP dan laporan tunggal, saran pembeli, laporan pemesanan direncanakan, dan laporan pengecualian
pesanan terlalu awal, terlambat, atau tidak dibutuhkan. Baik, di sini saya akan menunjukkan presentasi. Nah, seperti yang kita ketahui dalam MRP sebelumnya, kita dapat melihat berbagai macam jenis tabel yang digunakan untuk memperjelas struktur dari MRP itu sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua tabel di antaranya. Nah, tabel yang pertama adalah tabel ini. Nah, pada tabel ini dapat kita ketahui bahwa terdapat 3 kolom, di mana di kolom yang pertama itu berisikan required date dan juga order release date. Nah, required date sendiri itu merupakan tanggal di mana permintaan itu sudah harus jadi atau pesanan itu sudah harus tersedia. Lalu untuk order release date sendiri itu memiliki pengertian kapan sebaiknya pesanan atau permintaan itu diproduksi atau disiapkan agar dapat jadi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Pada kolom kedua itu adalah kolom week atau di sini representasi dari kolom waktu. Nah, nantinya kolom week ini akan dibagi sesuai dengan kebutuhan pada masing-masing perusahaan. Lalu yang terakhir itu adalah kolom lead time. Nah, kolom lead time ini merupakan kolom jangka waktu yang diperlukan untuk sebuah aktivitas. Nah, aktivitas ini dapat berupa persiapan, pesanan, inspeksi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ini adalah kolom kedua atau tabel kedua. Nah, pada tabel ini dapat kita lihat bahwa terdapat banyak baris dan kolom. Nah, kita akan bahas mulai dari baris gross requirement. Nah, gross requirement ini merupakan permintaan tertentu pada periode tertentu. Lalu yang kedua itu adalah schedule receipt. Nah, schedule receipt ini ibaratnya kita sedang pre-order suatu barang dan barang dalam jumlah tertentu itu datang pada periode tertentu. Selanjutnya itu ada project on hand. Nah, project on hand ini merupakan sisa dari inventory yang digunakan atau persediaan yang masih sisa pada akhir periode dan dapat digunakan pada periode berikutnya. Selanjutnya adalah net requirement. Nah, net requirement ini merupakan permintaan bersih. Lalu ada plain order receipt. Plain order receipt ini merupakan penyesuaian dari net requirement dengan jumlah lot yang kita miliki. Dan yang terakhir itu adalah plain order release. Plain order release ini merupakan penyesuaian dari plain order receipt dengan lead time yang diminta. Baik, sekarang kita akan membahas case study-nya. Saat 18.500 penggemar ajaib Orlando datang ke makan malam dengan pengalaman yang luas di tempat-tempat seperti American Airlines Arena di Miami, Kentucky Derby, dan Super Bowls, Chef John Nickley sekarang juga merencanakan acara kuliner besar di Amway Center Orlando, yaitu markas tim bola basket Orlando Magic. Dengan bakat unik dan keterampilan operasi yang luar biasa, Nickley melayani ke puluhan ribu penggemar yang bersorak di beberapa acara terbesar di dunia. Dan ketika lebih dari 18.500 penggemar bola basket datang ke sebuah pertandingan mengharapkan makanan enak dan bola basket yang enak, dia menggunakan bakat kreatif dan operasinya untuk bekerja. Chef John harus siap. Ini berarti menentukan tidak hanya permintaan total untuk 18.500 penggemar, tetapi juga menerjemahkan permintaan itu ke dalam item menu dan minuman tertentu. Dia menyiapkan ramalan dari penjualan tiket saat ini, sejarah acara serupa di tempat lain, dan catatan sendiri yang mencerminkan permintaan dengan lawan khusus ini. Malam dalam seminggu, waktu dalam setahun, dan bahkan waktu dalam sehari. Nah, dia kemudian memecahkan permintaan untuk item menu tertentu dan jumlah menjadi item yang akan tersedia di masing-masing dari 22 stand konsumsi, 7 restoran, dan 68 suite. Dia juga harus siap mengakomodasi permintaan individu dari pemain di kedua tim. Chef John sering mengubah menu agar tetap menarik bagi para penggemar yang menghadiri banyak dari 41 pertandingan, kadang musim reguler setiap musim. Bahkan preferensi kuliner dari penggemar lawan yang mungkin hadir mempengaruhi menu. Selain itu, ketika hiburan selain Magic menggunakan Amway Center, campuran demografis kemungkinan besar akan berbeda, membutuhkan penyesuaian tambahan pada menu. Ukuran staf tunggu dan staf dapur berubah untuk mencerminkan ukuran kerumunan.
Chef John mungkin mengawasi sebanyak 90 orang yang bekerja di dapur. Demikian pula dengan tegakkan konsensi 40% diantaranya memiliki pemanggang dan penggorengan sendiri, menghadirkan tantangan lain karena dikelola oleh sukarelawan dari organisasi nirlaba. Penggunaan relawan ini menambah kebutuhan akan pelatihan khusus dan penegakan standar kualitas yang ketat. Nah, setelah memutuskan keseluruhan permintaan dan menu, Chef John harus menyiapkan spesifikasi produk atau bill of materialnya untuk setiap item. Untuk pertandingan dengan safety, Chef John sedang menyiapkan hidangan Created Crust Mac and Cheese yang unik. Bahan, kuantitas, biaya, dan kebutuhan tenaga kerja ditunjukkan pada tabel spesifikasi produk. Nah, ini merupakan tabel spesifikasi produksi dari 6 porsi Cheeto Crust Mac and Cheese. Hasil pada perhitungan ini adalah 6 porsi dan biaya tenaga kerja per 15 juta per dolar. Seluruh kuantitas yang dibutuhkan untuk malam itu disiapkan sebelum pertandingan dan disimpan dalam oven pemanas sampai dibutuhkan. Permintaan untuk setiap pertandingan bola basket dibagi menjadi 5 periode, yaitu sebelum pertandingan, kuartal pertama, kuartal kedua, paruh waktu, dan babak kedua. Pada pertandingan Magic versus Celtic minggu depan, permintaan atau jumlah porsi di setiap periode adalah 60, 36, 48, 60, dan 12. Masing-masing untuk hidangan Cheeto Crust Mac and Cheese. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama dari study case-nya, yaitu siapkanlah tagihan ledakan material dan total biaya dari 216 porsi Cheeto Crusted Mac and Cheese. Untuk membuat 216 porsi dari Cheeto Crusted Mac and Cheese, maka kita perlu mengalihkan jumlah material dan biaya 32 kali dari jumlah material dan biaya dari 6 porsi Cheeto Crusted Mac and Cheese. Nah, hal itu bisa kita lihat pada tabel di sebelah ini. Nah, pada tabel ini dapat kita lihat ketika permintaan dari Cheeto Crusted Mac and Cheese itu 6 porsi, maka bahan pertamanya atau bahan elbow macaroni yang diperlukan hanyalah sebanyak 20 buah saja. Namun ketika permintaan untuk CCMC ini meningkat menjadi 216 porsi, maka permintaan untuk elbow macaroni ini juga meningkat menjadi 720 buah. Nah, kenapa bisa meningkat menjadi 720? Hal ini dikarenakan jumlah dari permintaan ketika 6 porsi tersebut dikalikan dengan 36 agar setara dengan permintaan 216 porsi CCMC itu. Nah, di tabel berikutnya juga, di kolom berikutnya juga ini kita dapat melihat bahwa harga 1 unit dari elbow macaroni ini adalah $0,09. Nah, di sini karena kita memerlukan 720 buah dari elbow macaroni, maka kita tinggal mengalihkan saja 720 dikalikan dengan $0,09 dan di sini kita mendapatkan hasil sebesar $64,8 untuk 720 buah dari elbow macaroni. Hal ini juga berlaku untuk bahan-bahan yang lainnya, di mana kita harus mengalihkan dulu jumlah barang saat 6 porsi itu dikali 36 untuk mendapatkan jumlah yang setara pada permintaan saat 216 porsi. Nah, seperti yang sudah dipaparkan di tabel ini, kita dapat melihat bahwa jumlah permintaan atau jumlah biaya material yang kita habiskan untuk 216 porsi dari Cheeto Crusted Mac and Cheese ini adalah sebesar $1.474,92. Nah, sekarang kita akan mencari total biaya dalam membuat 216 porsi dari CCMC. Nah, rumus total biaya itu sendiri adalah ini, yaitu jumlah dari biaya material ditambah dengan jumlah biaya tenaga kerja. Namun pada situasi ini kita masih belum mengetahui sebenarnya berapa sih biaya tenaga kerjanya. Maka untuk mencari hal itu kita dapat menggunakan rumus ini, yaitu jam tenaga kerja dikali biaya dari tenaga kerja per jam itu. Nah, di sini kita langsung masukkan saja ke rumusnya ya. Nah, di sini diketahui dalam membuat 6 porsi untuk MCC itu menghabiskan waktu sebanyak 0,2 jam. Nah, jadi 0,2 jam ini kita kalikan 36 dan juga kita kalikan $15. $15 ini merupakan biaya tenaga kerja setiap jamnya. Sehingga seperti yang kita lihat, kita mendapatkan hasil $108. Langsung saja kita masukkan ke rumus total biaya. Nah, di sini kita bisa lihat
ada 1.474,92 dolar, yang mana itu merupakan jumlah biaya material ditambah dengan 108 dolar, di mana itu merupakan jumlah biaya tenaga kerja, sehingga kita mendapatkan total hasil yang dikeluarkan untuk membuat 216 porsi dari Cheeto Crushed Mac and Cheese adalah sebesar 1.582,92 US dollar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan studi kasus pertanyaan nomor 2. Pertanyaannya, berapa biaya per porsinya? Seberapa lebih murah Cheeto Crushed Mac and Cheese daripada kreasi alternatif Chef John, yaitu Buffalo Chicken Mac and Cheese yang ditunjukkan pada gambar 14.9 pada bab ini. Nah, seperti penjelasan dan juga data pada tabel soal nomor 1, kita bisa mencari biaya per porsi dari The Cheeto Crushed Mac and Cheese, yaitu total biaya bahan ditambah biaya tenaga kerja dibagi 216, sama dengan 1.474,92 ditambah 108 dibagi 216, sama dengan 7,33 dolar. Sehingga didapatkan biaya per porsi dari The Cheeto Crushed Mac and Cheese yaitu sebesar 7,33 dolar. Selanjutnya kita mencari biaya per porsi dari The Buffalo Chicken Mac and Cheese. Nah, seperti teman-teman bisa lihat dari data tabel di samping, yang merupakan data per porsi, yaitu 6 porsi dan juga 216 porsi dari The Buffalo Chicken Mac and Cheese. Kemudian data-data tersebut dikalkulasikan dan didapat biaya bahan sebesar 1.314 dolar dan biaya tenaga kerja atau LC sebesar 108 dolar. Nah, data-data tersebut digunakan untuk mencari biaya per porsinya. Selanjutnya, dari data tersebut kita masukkan ke dalam rumus biaya per porsi, yaitu total biaya bahan ditambah biaya tenaga kerja dibagi 216, sama dengan 1.314 ditambah 108 dibagi 216, sama dengan 6,58 dolar. Kemudian kita bandingkan Buffalo Chicken Mac and Cheese dan juga Cheeto Crushed Mac and Cheese, yang dimana Buffalo Chicken Mac and Cheese lebih murah sebesar 0,75 dolar daripada Cheeto Crushed Mac and Cheese, yang didapat dari kalkulasi pengurangan 7,33 dolar dikurang 6,58 dolar sama dengan 0,75 dolar. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Pertanyaannya, dengan asumsi tidak ada persediaan awal untuk Cheeto Crushed Mac and Cheese dan waktu memasak untuk 216 porsi keseluruhan adalah 0,6 jam. Kapan persiapan yang harus dimulai? Nah, berdasarkan pada kasus, kita dapat mengetahui bahwa jumlah permintaan dari Cheeto Crushed Mac and Cheese dalam periode pertandingan basket Orlando Magic adalah sebagai berikut, yaitu sebelum permainan demand-nya 60, kuartal pertama 36, kuartal kedua 48, paruh waktu 60, babak kedua adalah 12. Untuk membuat 216 porsi Cheeto Crushed Mac and Cheese, waktu yang dibutuhkan adalah 0,6 jam atau 36 menit. Hal ini berarti dalam 1 menit, Chef John dapat menghasilkan Cheeto Crushed Mac and Cheese sebanyak 6 porsi. Dengan demikian, maka untuk memenuhi permintaan dari setiap periode pertandingan basket Orlando Magic, persiapan yang diperlukan untuk membuat Cheeto Crushed Mac and Cheese setiap periode adalah sebelum permainan, yaitu 60 dibagi 6 sama dengan 10 menit, kuartal pertama 36 dibagi 6 sama dengan 6 menit, kuartal kedua 48 bagi 6 sama dengan 8 menit, paruh waktu sama dengan 60 bagi 6 sama dengan 10 menit, babak kedua sama dengan 12 bagi 6 sama dengan 2 menit. Nah, ini merupakan tabel dari hasil perhitungannya. Berdasarkan tabel di atas, setiap periode dalam permainan bola basket memiliki jangka waktu 10 menit. Untuk memenuhi permintaan pada setiap periode, Chef John dapat melakukan persiapan dari periode sebelumnya. Untuk memenuhi permintaan pada periode pertama atau prior to game, Chef John dapat mempersiapkan dari periode sebelumnya dengan jangka waktu 10 menit. Kemudian, untuk memenuhi permintaan pada periode 2 atau first quarter, Chef John dapat mempersiapkan dari periode 1 atau prior to game dengan jangka waktu 6 menit. Kemudian, untuk memenuhi permintaan pada periode 3 atau second quarter, Chef John dapat mempersiapkan dari periode 2 atau first quarter dengan jangka waktu 8 menit. Kemudian, untuk memenuhi permintaan pada periode 4 atau half time, Chef John dapat mempersiapkan dari periode 3 atau second quarter dengan jangka waktu 10 menit. Yang terakhir, untuk memenuhi permintaan pada periode 5 atau second half time, Chef John dapat mempersiapkan dari periode 4 atau half time dengan jangka waktu 2 menit.
Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun kekurangan dalam menyampaikan presentasi tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata saya tutup dengan para mesanti. Om Santi, 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 Om.